Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sore hari ini kita bertemu lagi dalam acara Ngopeni Iman GKI Sepanjang. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kesehatan yang kami peroleh hingga pada sore hari ini kami bisa merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu mendengarkan firman-Mu ini dan memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, untuk bisa kami lakukan di dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 1-13. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tema firman Tuhan pada sore hari ini merespon peringatan Tuhan. Banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dan sudah melakukan pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Dan tidak sedikit pelaku-pelakunya menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang biasa dan lumrah. Dan ketika sesuatu terjadi sebagai akibat dari perbuatan, pelanggaran, kesalahan, dan dosa, maka ada yang tidak malu mengatakan bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Dan yang sungguh luar biasanya lagi tidak bertobat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut. Segala pencobaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa akan selalu ada. Walaupun kita selalu hidup di dalam naungan firman Tuhan, ataukah kita hidup di tengah-tengah perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi ingatlah, segala pencobaan itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dengan pencobaan itu, iman kita akan semakin kuat. Paulus memberikan pelajaran akan apa yang telah terjadi kepada bangsa Israel di padang gurun. Bahwa mereka telah dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Dan mereka sama-sama makan dan minum yang rohani dari Allah. Namun tetap saja mereka jatuh ke dalam pencobaan. Hidup bangsa Israel yang telah dipelihara oleh Tuhan dan tidak ada godaan dari luar, namun tetap bisa jatuh dalam pencobaan. Terlebih dengan jemaat yang di Korintus, Paulus mengajarkan, menjadi peringatan bagi kita yang hidup. Seperti Paulus mengingatkan jemaat Korintus, jika mengulangi ketidaksetiaan, Israel akan menerima hukuman. Demikian juga kita, diingatkan untuk tidak bermain-main dengan dosa, penyembahan berhala, dan kebejatan. Syukurilah kesetiaan Allah yang diungkapkan pada ayat terakhir di ayat yang ke-13.
dengan tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Seperti pada lagu KJ 436, lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mari kita teruskan sisa perjalanan hidup kita seperti tuntunan Intoritus, dengan berharap kepada Tuhan dengan gembira, sabarlah di dalam kesusahan dan tekunlah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam setiap tingkah laku kami. Bimbinglah kami senantiasa Tuhan dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam tangan pengasihan-Mu saja kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin.